Baik, oke. Selamat sore, sahabat AWM Star Live seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Buat teman-teman sekalian seluruh Indonesia yang luar biasa dahsyat pada sore hari spesial menjelang ngabuburit ya seperti biasa. Kita kumpul sebelum buka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa sebentar lagi. Jadi setiap Selasa, Kamis, dan juga hari Sabtu, kita akan berkumpul bersama seperti ini. Tentunya untuk Anda semua, sahabat AWM Star Live yang ingin mengenal lebih dalam mengenai AWM Star Live, dan tentunya ya ingin mengenal para peraih reward yang ada di AWM Star Live ya. Oke, sahabat sekalian, saya sudah tidak berlama-lama karena pembicara kita sudah ada di ruangan Zoom kita bersama dengan kita pada sore hari ini. Siapakah beliau? Nanti kita akan kenalan sama-sama, dan tentunya sebelum itu kita putarkan dulu satu video profile berikut ini ya agar teman-teman sekalian minimal bisa lebih mengenal dulu sosok pembicara kita pada sore hari ini ya. Kita lihat dulu videonya. Oke, ya luar biasa dahsyat ya. Tadi kita udah bisa lihat sekilas profil daripada guest speaker kita pada sore hari ini ya. Kita silakan beri aplaus di tempat kita masing-masing dengan mengetik angka 7 untuk menyambut guest speaker kita yang luar biasa, Bapak Denny Rahmansah Samarinda. Oke. Oke, baik. Selamat sore. Selamat sore, Pak Jun. Iya, saya panggil Bang Denny nggak apa-apa ya? Iya, karena masih muda soalnya. Iya. Panggil Bang Denny ya. Luar biasa, Bang Denny ini jauh lebih muda dari saya ini ya. Kalau boleh tahu berapa usia nih, Bang Denny? 31, Pak Jun. Wah, luar biasa. Masih muda sekali ya, Bang Denny ya. Bang Denny posisi sekarang di mana, Bang Denny? Ini di Samarinda, Pak Jun. Samarinda ya. Oke. Nah, kita mungkin boleh kenalan dengan Bang Denny pada sore hari ini. Bang Denny sebenarnya aslinya mana nih, Bang Denny? Ya, kalau saya, soalnya asli dari Sulawesi Selatan, Pak Jun. Merantau ke Samarinda. Oh, sejak kapan merantau? Iya. Jadi kalau orang tua sebenarnya sudah dari tahun 2010 ke bawah. Kalau saya 2010 masuknya. 2010, ya kurang lebih berapa tahun? Ya 20 tahunan lah, 20 tahun lebih. Iya. 20 tahun ya. Kalau boleh sedikit cerita dulu waktu masa kecil gimana nih Bang Denny? Mungkin latar belakang keluarga, orang tua gimana? Boleh ceritakan sedikit biar kita bisa punya bayangan. Ya, jadi kalau berbicara masa kecil, mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kenapa? Saya dari kecil
itu dari kelas 1 SD sampai kelas tamat SMA itu tidak sama orang tua. Jadi dengan tante dan nenek almarhum, karena saat itu orang tua merantau ke Kalimantan, karena kami berasal dari keluarga sederhana, Pak Jo. Nah, sehingga orang tua ini ya rela jauh-jauh dari anaknya karena saat itu posisi mereka di yang tempat merantau itu jauh dari ini, apalagi sekolah. Nah, jadi ya terpaksa kami dititipkan dengan tante. Gitu, Pak Jun. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi sejak kecil bahkan sudah berpisah ya dengan orang tua ya. Oke. Oke, Bang Denny sekarang sudah punya putra berapa nih, Bang Denny? Alhamdulillah 2, Pak Jun. 2 ya. Oke, ya. Baik. Dan Bang Denny ini teman-teman tadi bisa lihat sedikit klipnya, kemana-mana memang selalu didampingi oleh istri tercinta ya. Jadi luar biasa membangun bisnis bersama selalu gitu ya. Nah, kalau kita lihat sedikit tadi Bang Denny, jadi dari sekilas profil Bang Denny kan mengawali karir dulu awalnya menjadi agen asuransi ya Bang Denny ya. Jadi artinya setelah selesai sekolah belum pernah bekerja atau gimana Bang? Boleh cerita sedikit Bang? Ya, jadi pas tamat SMA itu 2010, saya ke Samarinda sempat bekerja Pak Jun, 2 tahun. 2 tahun bekerja di salah satu toko buku di Samarinda, yaitu toko buku Gramedia. 2 tahun dari tahun 2010, 2011, 2012. Nah, di situ saya mendapatkan tawaran ke perusahaan lagi. Cuma ini berbeda karena dia memegang wilayah Kaltim, jadi tidak terasa kerja sebagai karyawan. Kenapa? Karena waktu tidak dibatasin, jadi bebas. Tentunya hanya menghasilkan omset. Nah, alhamdulillah saat itu tahun 2013 ditawarkan di perusahaan, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, itu penerbit swadaya dan distributor kerjasama beberapa penerbit juga. Nah, saat itu saya memegang wilayah Kaltim. Nah, alhamdulillah 2013 ini saya tidak nyangka juga ternyata penghasilan terbesar omset di Indonesia Timur saya pribadi. Sehingga waktu itu ya. Sorry, itu usia berapa waktu itu, Bang? Ya, sehingga waktu itu saya tidak nyangka juga mendapatkan penghargaan dari perusahaan, diberangkatkan ke Malaysia, kemudian Singapura. Nah, jadi ada perasaan yang luar biasa lah saat itu, yang dimana notabene saya ini anak desa yang baru kurang lebih beberapa tahun di kota Samarinda itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Jadi saya banyak belajar di toko buku itu tadi, Pak Jun, Gramedia. Itu tapi belum selesai kuliah ya? Artinya sebelum kuliah ya? Itu sambil kuliah. Jadi saat itu sambil kuliah, karena kan orang tua belum mampu untuk menyekolahkan kami waktu itu, apalagi kuliah. Ya, jadi alhamdulillah bisa kuliah dengan biaya sendiri. Oke, gitu, luar biasa ya teman-teman sekalian. Tadi kita udah dengar seorang Denny kecil dulu ternyata harus membiayai biaya kuliahnya sendiri, dan itu adalah satu titik tolak perjuangan seorang Denny, sehingga harus berjuang mandiri dari sebelum melulus kuliah sudah mencari biaya sendiri untuk kuliah ya. Luar biasa. Oke, lanjut. Terus setelah di toko buku? Ya, toko buku ya karena waktu saya banyak di luar, ya waktu itu saya mendapatkan penawaran lagi menjadi agen asuransi. Nah, agen asuransi ini saya tidak tahu apa kerjaannya. Ternyata masuk sebuah seminar, diperlihatkan, karena termotivasi sehingga terjun di dunia apalagi bisnis asuransi. Alhamdulillah di sana saya banyak belajar. Jadi sudah belajar dari marketing di lapangan, kemudian tambah lagi di asuransi ini banyak hal pembelajaran yang saya dapatkan, yang selama ini notabene saya ini tidak pernah jalankan bisnis seperti ini sebelumnya. Apalagi cari-cari orang. Nah, ini paling penting sebenarnya. Enggak tahu gimana caranya. Iya. Itu, Baju. Oke, di asuransi berapa lama sempat, Bang Denny? Di asuransi dari tahun 2013 hingga 2016. Oh, lumayan ya, sekitar 3 tahun ya. Oke. Dan di dunia asuransi apa yang Bang Denny dapatkan waktu itu? Apa yang paling berkesan dari dunia asuransi? Ya, kalau di dunia asuransi, mungkin teman-teman ada yang pernah jalankan asuransi, bagaimana perasaan ketika Anda ditolak, dan bahkan Anda ditolak mentah-mentah sama orang, ini baru ketuk-ketuk pintu, bahkan ada yang ini, apalagi diusir kita. Karena kan di situ kita bagaimana dari door to door, dari pintu ke pintu, dari orang yang kita kenal, kemudian kita belajar mengenal orang tersebut. Jadi yang luar biasa lah.
perjalanan, Pak Jun. Ya, ya. Artinya Bang Denny di dunia asuransi mendapatkan ilmu bagaimana berhubungan dengan orang lain lah intinya Iya, ya. betul. Oke, oke, oke. Baik, kemudian saya lihat juga dari profilnya Bang Denny juga sempat menjadi pengusaha yang punya karyawan 12 orang karyawan, kemudian sempat bangkrut dan itu gimana Bang? Coba cerita Bang. Iya. Jadi singkat cerita karena istri saya juga orangnya wirausaha, jadi saya banyak belajar juga dengan istri saya. Jadi sempat waktu itu kami buka sebuah usaha yang dimana usaha ini kita buka beberapa cabang outlet minuman yang dimana kami memiliki karyawan kurang lebih 12 orang. Nah sambil berjalan kurang lebih hampir ya ada 1 tahun berjalan, kami 1 tahun lebih lah waktu itu. Kami mendapatkan tawaran lagi di bisnis jaringan. Ya, Jadi ya. sebetulnya memang sudah pernah jalankan bisnis jaringan di bersamaan waktu jalankan asuransi, tapi kami belum terlalu menggeluti di sana karena masih banyak hal yang dikerjakan, belum fokus. Nah sehingga kembali ke yang tadi ketika karyawan ini 12 orang terpaksa kami berhentikan semua. Kenapa? Karena waktu itu kami fokus jalankan sebuah perusahaan network marketing dari Amerika. Di situ kami belajar kembali tentang dunia network dan alhamdulillah banyak hal yang kami dapat pelajaran di sana. Ya, itu Pak Jun. Oke, oke. Jadi artinya banyak sekali dari kita mungkin yang pingin jadi pengusaha seperti Bang Denny gitu ya. Jadi artinya bagaimana kita tadi udah dengar ya Bang Denny yang sudah punya outlet atau cabang toko minuman yang sudah cukup banyak. Kemudian akhirnya ternyata terjun ke dunia bisnis jaringan. Nah, kalau boleh tahu gini Bang, apa yang membuat Bang Denny rela meninggalkan usaha yang sudah bagus kemudian tiba-tiba masuk dalam sebuah bisnis jaringan apa nih Bang? Ya sebenarnya Motivasi. di awal tidak langsung meninggalkan, jadi sambil berjalan beberapa bulan kami jalankan mungkin kurang lebih 2 bulan kami jalan di suatu perusahaan bisnis jaringan, kami merasakan hasil yang luar biasa dalam waktu singkat dan bahkan dalam hitungan minggu tembus waktu itu tembus ini ada Bali dulu, pertama kali ke Bali dulu itu. Nah jadi di situ kami sadar bahwa ini perusahaan ya berbeda dengan pada umumnya. Nah, sehingga kami ambil peluang waktu itu dan ambil keputusan outlet sudah berjalan 2 bulan karena ngontrolnya pun kurang. Istri saya pun terjun di dunia bisnis jaringan. Jadi dari dulu itu sama dengan istri Pak Jun. Ya. Seharusnya ya jadi dari dulu dengan istri ya alhamdulillah waktu itu kami memutuskan untuk tutup semua karena bisnis jaringan ini waktu itu kami merasakan ya lumayan hasilnya. Ya, artinya kalau dikomparisi antara waktu modal itu ternyata memang bisnis jaringan lebih menghasilkan penghasilan yang lebih besar ya. Secara hitung-hitungan ya pasti teman-teman paham lah resikonya di bisnis jaringan pun hampir tidak ada resiko. Kemudian modal pun minim sekali modal. Jadi hampir tidak ada modal pun teman-teman bisa bangkit. Itu sih Pak Jun. Oke, luar biasa ya. Nah, kemudian kita kan tahu bersama nih, Bang Denny ini kan di dunia bisnis jaringan itu adalah salah satu founder daripada Eagle Team Indonesia kan. Ya. Dan itu ada beberapa partner yang lain ya. Salah satunya ada, mungkin di Zoom ini ada ya. Nanti kita boleh kenalan. Dan juga ada, kalau nggak salah ada 4 orang atau 3 orang ya founder sebenarnya? Kami 4 orang Pak Jun. Oh, 4 orang ya. Di Eagle Team ini founder kami 4 orang. Oke, boleh cerita sedikit apa sih sebenarnya visi misi di belakang Eagle Team itu, kenapa akhirnya bisa terbentuk Eagle Team? Iya, jadi sedikit saya cerita ke teman-teman semuanya, tidak bermaksud untuk pamer atau hebat di depan teman-teman semua, tapi ini hanya berbagi. Dari Eagle Team ini sebenarnya terlahir kami punya visi misi menjadi tim terbaik dunia ini yang kami tanamkan sampai sekarang Pak Jun, menjadi tim terbaik dunia dan membangun komunitas yang ada 111 leader. Ini keinginan kami, impian kami, 111 leader yang dimana 111 leader ini dari segi kemampuan mental, kemudian spiritual, kemudian dari kesabaran semua sudah teruji. Nah, sehingga berdampak positif bahwa dimanapun mereka berada. Nah, itu keinginan kita, Pak Jun. Oke. 111 leader ini. Berarti dari dulu sampai sekarang 111 leader ini masih menjadi tujuan ya? Iya, ini ya. Betul Pak Jun. Luar biasa ya. Jadi, nah sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa 111 Bang? Boleh tahu nggak?
Ya, sebenarnya angka sakral, Pak Jun. 111 ini angka sakral. Ya, kalau saya mau berbahasa kepada teman-teman mungkin enggak memahami. Yang jelas 111 leader ini, keinginan kami ini apalagi dari berbagai kota. Karena tujuan kami ini buat komunitas bukan saja dari Kalimantan tapi dari berbagai kota yang di mana di dalamnya ini kita ingin membuat setiap kota perumahan dan perumahan ini itu terdiri dari beberapa orang-orang kita yang dari Eagle Team, ya ini yang mau kita bentuk dan mau kita bangun. Nah sehingga yang di dalam ini tidak ada lagi yang masalah keuangan dan masalah, intinya kita satu keluarga. Oke. Ya. Nah sekarang mungkin pertanyaan pentingnya nih bisa kepada teman-teman sekalian, karena banyak teman-teman juga kan baru memulai dalam sebuah bisnis jaringan ya Bang Denny ya. Artinya gini, banyak dari kita yang ada di AWM Star Life mungkin itu belum memahami antara bedanya member biasa dengan sebutan leader. Ya, kebanyakan pemain bisnis jaringan itu memahami leader itu adalah mereka yang punya peringkat tertentu. Nah, tapi kalau saya lihat dari visi yang Eagle Team sampaikan tadi, saya melihat bahwa Bang Denny dan teman-teman founder Eagle Team Indonesia itu memiliki kategori mengenai kata-kata leader. Kalau boleh sharing kepada kami, sebenarnya leader yang dimaksud ini leader yang bagaimana dan bedanya apa dengan member biasa? Mungkin boleh di-sharingkan. Iya, jadi sebenarnya kami masih belajar juga Pak Jun, belajar mengarah ke sana. Ya, jadi yang perlu teman-teman pahami di sini yang kami sebut dengan leader, orang-orang yang betul-betul memahami sistem dan mampu mandiri. Dan mandiri dalam artian mereka mau ditugaskan apa saja, mau bawa materi, MC dan sebagainya mereka siap. Nah, kemudian minimal di bawah sudah ada satu orang itu sudah kita sebut dengan leader, namun kriteria-kriteria kita lihat sendiri, ya itu tadi Pak Jun. Mandiri dan mampu mengontrol timnya. Itu yang sangat penting sih, lihat. Oke, betul sekali ya. Jadi teman-teman sekalian, saya juga sangat setuju nih dengan visi misi Eagle Team bahwa yang namanya leader itu adalah mereka yang mandiri dalam membangun bisnis ya, melakukan apa aja bisa kan gitu ya. Iya, betul. Ternyata memang tidak semua pemain jaringan bisa melakukan itu. Bahkan ada orang yang punya peringkat tinggi tapi belum bisa melakukan apa yang kategori leader tadi ya Bang Denny ya. Betul. Oke. Baik teman-teman sekalian, nanti kita akan dengarkan pada sesi berikutnya bagaimana kisah Bang Denny akhirnya bisa menikmati reward dari perusahaan sebelumnya, kemudian bagaimana kisahnya mengenal AWM dan bagaimana strateginya membangun bisnis AWM. Kita dengarkan sebentar lagi, dan tentunya sebelum kita dengarkan sesi kedua dari Bang Denny, kita lihat dulu video mengenai company profile dan juga produk daripada AWM untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti Zoom daripada AWM pada sore hari ini. Kita lihat dulu videonya dalam 1 menit ke depan. Company Profile PT AWM Elite International. Berdiri sejak Mei 2022. Kantor pusat di Jakarta, pabrik di Jawa Timur. Legalitas lengkap, CUL, PSE, NIB, AP2LI, dan lain sebagainya. Penghargaan The Best Performing Company 2022 dari Indonesia Award Magazine. Direksi dan Manajemen PT AWM Elite International. Mr. Andi Waldi, Presiden Direktur. Mr. Mislan, Commissioner. Mr. Lee Jun Sang, General Manager. Mrs. Ju Erdina, Financial Director. Dr. Haji Jamri Pranata, Advisor.
Mr. Didi Adianto, R&D Director. Road to Success with PT AWM Elite International. Produk-produk terbaik dari PT AWM Elite International. Ornas, pupuk organik nasional. Si Sehat, pil hitam ajaib. Bipro, Nano Propolis. Fir Coffee, kopi vitalitas. AWM Slim, langsing tubuh. Segera miliki produk-produk terbaik dari PT AWM Elite International. Oke, baik sahabat AWM Starlight ya. Tadi kita sudah mendengarkan pada sesi pertama bagaimana kisah seorang Bang Denny Rahmansyah dari Samarinda ya. Bagaimana kisah beliau dari kecil sudah mulai untuk mencari nafkah untuk membiayai kuliah ya kan. Kemudian akhirnya pernah menjadi seorang pengusaha toko buku ya kan. Kemudian pernah juga menjadi agen asuransi ya kan. Dan juga aktif di beberapa perusahaan bisnis jaringan ya. Nah, saya belum dengar tadi kisah mengenai kelulusannya nih Bang Denny. Gimana? Itu lulusnya kapan tuh Bang? Saya belum tanya tadi. Sebelum kenal bisnis jaringan atau sebelum jadi pengusaha atau gimana? Iya, sudah kenal bisnis jaringan di situ Pak Jun. 2015. Oh, 2015 ya. Lulus dari, jadi bahkan ijazah nggak pernah dipakai Pak Jun. Iya, nggak pernah dipakai ya. Iya, iya. Jadi artinya memang Bang Denny betul-betul memang fokus menjalankan sebuah bisnis jaringan ya. Apa yang membuat Bang Denny akhirnya nggak mau bekerja dengan orang lain dan benar-benar mencari penghasilan hanya dari bisnis jaringan? Boleh cerita sedikit, Bang? Ya, jadi karena saya pribadi senang keluar jalan-jalan Pak Jun. Jadi saya dengan istri saya ya memang senang di dunia neto jaringan. Bahkan hari ini pun alhamdulillah saya lihat istri saya tambah semangat lagi dengan adanya AWM Starlight. Ini luar biasa ini. Karena sejak dari tahun 3 tahun yang lalu lah, beliau
tambah semangat lagi jalankan bisnis jaringan. Nah, karena dilihat kami menganggap bisnis jaringan ini bisnis yang hampir tidak ada modal. Bahkan bisa dikatakan tidak ada modal pun kita bisa bangkit dan menghasilkan bonus besar. Nah ini. Dan kalau kita bertanya resiko, bagaimana resikonya? Hampir tidak ada resiko di bisnis jaringan. Nah, kita lihat di bisnis jaringan ini merupakan jalan tol untuk kita sukses, Pak Jun. Ya, Begitu, ya. Pak Jun. Oke. Luar biasa ya. Oke, yang ingin saya tanyaan, yang mungkin teman-teman ingin ketahui begini. Dulu para founder Eagle Team ini kan berkumpul dalam sebuah perusahaan, ya kan? Nah, jadi para founder ini berempat ini berkumpul dalam sebuah perusahaan. Kemudian karena akhirnya banyak kejadian lah di dunia bis perusahaan sebelumnya, akhirnya para founder ini terpecah-pecah ceritanya, kan begitu ya? Kalau saya dengar ceritanya begitu. Nah, kemudian apa yang akhirnya membuat sekarang kalian semua ada dalam AWM Star Life? Bagaimana ceritanya Bang Denny akhirnya bisa ada di AWM Star Life? Iya, jadi sebenarnya ini yang bergerak hati nurani, Pak Jun. Karena kan kami sudah membangun sebuah komunitas dari dulu, sehingga komunitas ini masih mengikut dengan kami. Kami menyatukan visi kembali. Tidak ada salahnya kita mencoba, dan alhamdulillah ya semua menyatu untuk bagaimana visi misi ini bisa kita wujudkan sama-sama. Gitu, Pak Jun. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Denny ya, ini tanya sekaligus lebih dalam lagi. Tentunya Bang Denny pada saat sebelum bergabung di AWM, tentunya kan sudah punya jaringan di tempat sebelumnya ya. Nah, apa yang Bang Denny sampaikan kepada mereka yang ada di jaringan sebelumnya untuk mereka mau diajak ke AWM, dan apa yang Bang Denny sampaikan kepada mereka semua, keputusan ini harus diambil gitu. Dan bagaimana sikap mereka, dan apakah mereka mau mengikuti gitu loh Bang? Iya, jadi demi berjalannya waktu sebenarnya teman-teman ini yang meminta, Pak Jun, untuk bergabung di AWM. Oke. Iya. Di samping itu owner perusahaan pun juga beliau dekat dengan kami, ya menyampaikan sebuah visi besar ke kami, ya insya Allah kita bisa sama-sama. Oke. Baik, teman-teman sekalian, mungkin yang belum terlalu kenal dengan Bang Denny, saya mau sedikit cerita bahwa salah satu presiden direktur kita, Bapak Andi Waldi, adalah salah satu founder daripada Eagle Team Indonesia yang kebetulan dulu adalah berkolaborasi juga partner daripada Bang Denny Rahmansyah ini dalam membangun bisnis yang lain sebelumnya ya. Namun sempat terpisah ya kan, namun sekarang akhirnya bergabung lagi dalam AWM Star Life. Nah, jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan, tadi teman-teman kan dengar, ketika Bang Denny memutuskan untuk ada di AWM Star Life, ternyata teman-teman yang dulu akhirnya mengikuti Bang Denny. Nah, jadi artinya Bang Denny tentunya punya reputasi yang baik biasanya di tempat yang dulu ya. Karena kalau reputasi seorang leader itu tidak baik, tentunya tidak akan diikuti. Betul ya Bang Denny ya? Iya, betul aja. Oke. Nah, kalau boleh sedikit cerita nih Bang Denny. Apa reputasi baik yang Bang Denny bangun dulu pada saat membangun bisnis jaringan sebelum AWM? Iya, sebenarnya saling menjaga. Iya, jadi sebenarnya kami saling menjaga, Pak Jun. Lalu berpikir bagaimana orang-orang yang mengikut dengan kami, mereka merasakan hasil, ya bisa membahagiakan keluarga mereka. Nah, selain kami pribadi berjuang untuk keluarga, ya terus terang kami juga memikirkan orang-orang yang selama ini mengikut dengan kami. Karena selama ini jalankan bisnis, ya biasa kalau lain dari upline mau dari perusahaan yang biasanya membuat orang berhenti di sebuah perusahaan. Nah, alhamdulillah dengan adanya AWM Star Life ini, teman-teman pada semangat semua, dan bahkan kami menyatu, mereka tambah semangat kembali. Karena teman-teman ini banyak belajar juga. Salah satu founder dan owner AWM Star Life itu Pak Waldi. Ya Pak Waldi, jadi besarnya tim kami pun juga sama-sama. Nah, sehingga waktu itu teman-teman sendiri tambah semangat lagi jalankan AWM Star Life. Gitu, Pak Jun. Oke. Nah, satu poin penting yang ingin saya tanyakan ke Bang Denny ya. Dulu Bang Denny kan bergabung dengan sebuah perusahaan luar negeri, yang kalau kita bisa bilang perusahaan luar negeri punya capital yang lebih kuat gitu ya. Tentunya mereka mungkin sudah berjalan sudah lebih panjang waktunya. Tapi kenapa memilih untuk ada di AWM yang kalau kita bisa bilang perusahaan ini kan baru seumur jagung umurnya. Kalau ibaratnya bayi itu masih bayi, Bang. Boleh kasih pertimbangan, Bang, biar teman-teman juga bisa punya bayangan. Iya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa perusahaan ini kita mengenal baik owner-ownernya,
bagaimana mereka ini sosok anak muda yang memiliki visi besar, misi besar. Ya, kami banyak belajar dengan mereka. Nah, mereka memaparkan visi mereka bahwa ya sudah saatnya kita orang Indonesia ini membangun negeri sendiri. Bangkitkan, bukan lagi membangun perusahaan orang lain dari luar negeri. Nah, kemudian dari segi produk, kita enggak usah ragukan, apalagi marketing plan. Ya, teman-teman bisa lihat sendirilah, unik dan sangat menguntungkan sekali. Nah, itu Pak Jun mungkin. Oke, luar biasa ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin boleh berbagi kepada kita semua nih. Pada saat awal membangun AWM, bagaimana strateginya, Pak? Mengembangkan jaringan, ya. Ya, jadi kalau ditanya strategi, sebenarnya kembali ke dasar, Pak Jun. Dasar yaitu 5 langkah sukses dan 3 prinsip dasar dan 7 kebiasaan. Nah, ini yang selalu kita tanamkan ke teman-teman. 5 langkah sukses ini ya impian dan sikap itu yang harus terutama yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ya daftar nama, buat janji, itu semua sih langkah-langkahnya, presentasi, follow up, konsumsi produk. Jadi kita wajib dulu konsumsi produk pribadi dari perusahaan yang kita jalankan saat ini, kemudian melayani pelanggan. Nah, kemudian sistem edukasi dan duplikasi. Nah, ini duplikasi sangat penting. Jadi duplikasi inilah yang harus kita perhatikan. Kenapa? Salah duplikasi dari awal pun itu diibaratkan kita membangun sebuah kerajaan pasir. Itu mudah runtuh, teman-teman. Ya, jadi sampai saat ini pun kami sedang belajar. Jadi belajar bagaimana menyikapi, mengontrol tim-tim dan meraih gol. Ini semua belajar. Dan pencapaian pun saat ini itu kami dalam tahap proses belajar. Karena kita baru, apalagi kita mengenal pupuk, ya baru pertama kali di perusahaan ini ya memang harus belajar. Tidak ada kata lain, kita harus memposisikan diri selalu belajar. Ya gitu, Pak Jun. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian tadi sudah dengar ya apa yang Bang Denny sampaikan bahwa strateginya sebenarnya tidak ada strategi yang baru ya. Strateginya adalah strategi yang sudah biasa kita dengar dan Anda mungkin sering dengar. Cuma karena saking seringnya jadi malas dilakukan nih Bang Denny, banyak yang seperti itu ya. Jadi tadi pertama adalah impian dan sikap positif, membuat daftar nama, melakukan presentasi, follow up, melayani pelanggan, ya kan? Gunakan sistem untuk melakukan edukasi dan duplikasi. Nah, itu adalah hal-hal yang sederhana sebenarnya. Iya, apalagi perusahaan sudah menyiapkan semua, Pak Jun, mulai dari online, offline pun, tinggal diputar aja ininya, edukasinya. Betul. Ya, jadi luar sebenarnya tinggal diulang-ulangi aja ya. Ulang-ulangi, betul. Oke, baik. Oke, kemudian apa kendala Bang Denny selama menjalankan AWM selama ini, apa kendalanya? Dan bagaimana menyelesaikannya? Ya, kalau kendala mungkin dari menghadapi berbagai macam, apalagi pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda di tim, yang tentunya kita harus menyatukan frekuensi. Di situ saja, Pak Jun. Kadang ada masalah, ya kita berjuang bagaimana tidak ada masalah. Karena masalah sebenarnya itu bukan dari kita pribadi, tapi karena bukan dari orang lain maupun tapi kita yang mempermasalahkan. Kalau kita tidak mempermasalahkan itu tidak ada masalah. Nah, di situ kita berjuang untuk mengarah ke sana. Iya. Oke. Ya, jadi tadi Bang Denny sudah kita dengar sama-sama bahwa ternyata sikap terhadap masalah itu juga penting ya, Bang ya. Iya, betul. Artinya banyak orang Bang Denny ya, ketika mereka menemui sebuah masalah di sebuah perusahaan, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti, ya kan? Padahal masalah itu selalu ada, kan betul ya? Iya. Jadi perusahaan A mungkin punya masalah yang berbeda, perusahaan B punya masalah yang berbeda. Artinya masalah selalu ada, selama kita masih hidup selalu ada masalah, ya kan? Nah, sekarang saya boleh tanya di Bang Denny, mungkin boleh dijawab dan disampaikan kepada teman-teman. Banyak sekali para pelaku atau member yang join dalam bisnis jaringan, itu mereka belum menganggap bisnis itu betul-betul bisnis. Jadi mereka itu banyak yang join perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dalam waktu yang bersamaan. Bahkan ada yang menjalankan beberapa perusahaan dalam waktu yang bersamaan. Kalau menurut Bang Denny, seperti itu gimana, Bang? Ya, kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka. Itu gambaran kita. Artinya ketika kita tidak fokus di satu perusahaan, ya pasti ya hasil ya kurang maksimal. Karena untuk mendapatkan hal yang besar, kita harus fokus. Kenapa? Karena ini sistem duplikasi tidak akan bisa terjadi. Kira mungkin begitu, Pak Jut. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah cukup mendengar dari Bang Denny. Teman-teman sekalian kalau mau bertanya boleh silakan langsung chat, atau kalau ada yang mau tanya langsung boleh silakan nanti dikasih tanda di chat, nanti saya akan bukakan mikrofonnya ya.
Jadi sambil kita nanti tunggu pertanyaan teman-teman sekalian, kita sudah sebentar lagi akan masuk pada sesi penutup, ya kan, untuk menunggu pertanyaan teman-teman sekalian. Dan sebelum itu kita lihat dulu satu video berikut ini. Sampai nanti setelah ini Bang Denny kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman, dan sekaligus Bang Denny mungkin saya minta untuk berikan kata-kata penutup buat teman-teman sekalian ya. Oke, kita lihat dulu video berikut ini 1 menit mengenai daripada AWM Star Live. Bisnis plan terbaik PT AWM Elite Internasional. Tujuh kelebihan bisnis plan AWM Starlight. Tidak ada kamuflase poin. Semua dihitung dari nilai rupiah. Bonus dibayar harian, sehari 2 kali. Tidak ada kewajiban tutup poin atau syarat tersembunyi. Tidak ada sistem riset untuk reward. Bonus sponsor generasi pertama di industri. Bonus leadership pertama di industri. Tersedia program fast track untuk mempercepat reward. Lisensi paket reguler eksekutif bisnis 19,5 juta, 75 box produk dan 13 poin. VIP bisnis 10,5 juta, 40 box produk dan 7 poin. Bisnis 4,5 juta, 18 box produk dan 3 poin. Premium 1,5 juta, 6 box produk dan 1 poin. Basic 300.000, 1 box produk dan 0 poin. Lisensi paket fast track. Silver 1,5 juta, 5 box produk atau 10 box Mornas 0,35 poin. 3 juta, 10 box produk atau 20 box Mornas 0,7 poin. Platinum 4,5 juta, 15 box produk atau 30 box Mornas 1 poin. Reward paket fast track. Tour Asia, poin 5 kiri kanan. Tour Eropa, poin 20 kiri kanan. Mobil cash 150 juta, poin 120 kiri kanan. Mobil cash 500 juta, poin 625 kiri kanan. Plus 2% omset fast track. 1 miliar, poin 1.725 kiri kanan. Plus 1% omset fast track global. Meraih reward tour 3 negara Asia.
Tour Eropa. Peraih Tour Eropa, Abdul Rahman Samarinda. Peraih Tour Eropa, Denny Rahmansyah Samarinda. Peraih Tour Eropa, Albert Rambo Banyuwangi. Peraih Tour Eropa, Yedi Ratna Prabanityas Banyuwangi. Mari raih impianmu bersama kami, PT AWM Internasional. Oke, baik. Teman-teman sekalian yang belum bergabung bersama AWM Star Live bisa segera hubungi orang yang memberikan video ini atau Zoom ini kepada Anda ya untuk segera bergabung dalam tim kami yang luar biasa dahsyat ya. Oke, teman-teman sekalian silakan kalau ada yang mau bertanya untuk Bang Denny ya kan, yang mau langsung boleh silakan, kalau yang mau chat silakan chat ya kan. Mungkin kita akan masuk pada sesi penutup ini Bang Denny karena sudah mulai mendekati waktunya berbuka puasa ya. Di sana jam berapa Bang? Saat ini udah hampir ya setengah jam lagi, jam 6. Ya, oke. Sebentar lagi udah mau berbuka puasa. Oke, Bang Denny, saya lihat ini tidak ada pertanyaan karena Bang Denny tadi sudah sangat jelas menceritakan semuanya, ya kan? Jadi mungkin boleh silakan Bang Denny kita tutup sore hari ini yang spesial ini untuk kesan atau apa nasihat lah ya buat teman-teman kita di AWM Star Live seluruh Indonesia. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk bisa segera meraih impian mereka bersama dengan AWM Star Live. Silakan, Bang. Iya, jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, ya belajar wujudkan targetnya. Karena apalagi marketing plan AWM saat ini, update-annya itu luar biasa. Jadi teman-teman pahami betul-betul dan pastikan Anda duplikasikan dengan baik ke timnya. Anda pahami dulu, baru duplikasikan ke timnya biar memahami, karena sistem marketing plan AWM yang terupdate ini bisa dikatakan auto system. Auto system yang dimana teman-teman bisa mendapatkan bonus yang besar. Dan ya semangat belajar, ya jangan pernah lelah belajar, karena bagaimanapun kita tidak ada habisnya belajar. Ya, dan semangat berproses, karena saya yakin untuk meraih kesuksesan tidak langsung seketika kita mendapatkan, butuh proses, perjuangan dan pengorbanan. Jadi jangan pernah lelah sampai betul-betul Anda wujudkan target Anda. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya, Pak Jun. Thank you, Pak Jun. Oke. Baik. Ya, Terima kasih Bang Denny Rahmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat sekalian, kita selesai sudah di ujung acara kita Zoom Ngabuburit pada sore hari yang spesial ini. Terima kasih Bang Denny Rahmansyah sudah meluangkan waktu yang luar biasa dahsyat bersama kami sore hari ini. Dan teman-teman sekalian, terima kasih juga sudah hadir pada Zoom sore hari ini. Mari kita share ya kan video daripada Zoom kali ini. Nanti kami akan segera share di YouTube channel kami untuk teman-teman bisa ulangi lagi, putarkan dan bisa dengarkan kepada seluruh jaringan Anda untuk bisa mendengarkan kiat-kiat sukses strategi daripada Bang Denny Rahmansyah ya. Terima kasih Bang Denny ya kan, dan demikian teman-teman sekalian. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam sejahtera, go Diamond semuanya. Bye bye. Thank you.